Salam, selamat malam saudara-saudaraku dimanapun saudara berada. Saya kembali menyapa saudara-saudaraku yang mungkin masih dalam perjalanan pulang ke rumah atau yang mungkin sudah beristirahat di rumah. Namun pada malam yang indah ini, sebelum kita beristirahat, saya mengajak saudara-saudara, sahabat-sahabatku dimanapun saudara berada, untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beristirahat malam hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami sangat bersyukur dan bangga kami punya Tuhan seperti Engkau ya Bapa. Dan pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Karena kami tahu, firman yang kami renungkan setiap hari, itulah yang akan menguatkan dan meyakinkan iman kepercayaan kami di dalam Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan pada malam hari ini dalam 1 Tawarik pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-55. Di sana kita melihat tentang garis keturunan bangsa Israel, dan ada dua hal penting yang perlu kita perhatikan dalam bacaan kita pada malam hari ini. Yang pertama, Daud. Adanya Daud melalui Isai menunjukkan bahwa silsilah ini memberikan hubungan kepada bangsa Israel yang kembali dari pembuangan di Babel untuk kembali hidup dalam rencana kerajaan Daud, yaitu kerajaan Allah sendiri. Hal ini dengan jelas dalam ayat yang ke-15. Yang kedua, Kaleb bin Hezron. Penulis kitab Tawarik tidak menyamakan Kaleb di sini dengan Kaleb dari kisah Yosua. Hubungan dari nama Kaleb adalah keturunannya, yaitu Bezaleel, yang terkait erat dengan pembangunan kemah pertemuan dan tabut perjanjian. Hal ini bisa kita lihat dengan jelas dalam Keluaran pasal 31 ayat 2 dan Keluaran pasal 35 ayat yang ke-30. Rencana penyembahan umat Israel oleh Musa dilanjutkan dengan penyembahan di Bait Allah. Dengan demikian, bangsa Israel harus kembali menjadi umat yang menyembah Tuhan di Yerusalem sesuai tradisi yang diwarisi di dalam silsilah ini. Hal ini dengan jelas dalam bacaan kita pada malam hari ini dalam ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-20. Ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan, mereka tidak terlepas dari sejarah perjalanan bersama dengan Tuhan. Namun ketika mereka kembali ke Yerusalem, mereka perlu menata kembali kehidupan mereka. Fokus dan perhatian mereka hanya kepada rencana Tuhan. Dari renungan singkat malam hari ini, kita dapat belajar dalam kehidupan kita yang mungkin ada kalanya kita meninggalkan komunitas orang percaya, lalu kembali lagi ke rumah ibadah dan berdoa bersama dengan orang-orang percaya. Mungkin saat kita kembali, kita akan merasa terasing, apalagi kita belajar untuk berfokus pada rencana Tuhan. Namun, mengingat kembali penyertaan Tuhan dalam setiap tahun-tahun yang sudah kita lalui bersama dengan Tuhan, kita melihat sendiri betapa besarnya pertolongan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan kita pun juga harus membuka mata dan melihat setiap kasih karunia yang begitu besar terhadap kita. Dengan begitulah
kita akan belajar untuk bersyukur, dan kecukupan dapat menolong kita keluar dari setiap pemikiran-pemikiran yang tidak benar, yang terus masih ada di dalam hidup kita. Maka kita akan sadar dan memberi diri kita lagi kepada Tuhan untuk mendengarkan setiap panggilan Tuhan yang akan membangkitkan kita, yang akan memberanikan kita untuk melangkah lebih maju lagi tanpa melihat setiap masa lalu. Berjalan bersama dengan Tuhan seringkali tak mudah. Hati yang bercabang dapat membuat kita akan menjauh dari Tuhan. Berkali-kali kita merasa tidak sanggup dan gagal, tetapi Tuhan tidak akan menyerah terhadap kita dalam menjaga setiap langkah kehidupan kita dan menegakkan diri kita untuk kembali kepada Tuhan. Karena hanya Tuhanlah yang membuat kita untuk terus melangkah maju tanpa melihat kepada masa lalu kita. Apapun dosa yang sudah kita lakukan di masa lalu, jangan pernah menyerah dan jangan pernah berputus asa. Percayalah, ketika kita datang dan menyerahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang akan menolong dan memberikan jalan yang terbaik bagi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada malam hari ini. Kami diajarkan agar ketika kami diperhadapkan dengan berbagai situasi, masalah apapun, kami belajar untuk selalu bersyukur dan datang kepadamu ya Tuhan. Karena hanya di dalam Engkau ya Tuhan, Engkau yang akan menolong kami untuk kami terus melangkah maju mencapai masa depan yang kami harapkan. Dan pada malam hari ini, sebelum kami beristirahat, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang menolong kami dalam peristirahatan malam hari ini. Hingga besok pagi, kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat, dan dapat melakukan setiap tugas dan pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.